Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, kali ini kita sudah masuk ke video ke-48. Mari kita membahas tentang diversi, tindakan, dan pidana bagi anak. Diversi dalam KUHP baru ini diatur pada pasal 112 yang berbunyi, anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana wajib diupayakan diversi. Jadi di bawah 7 tahun ancamannya bukan merupakan pengulangan dan dilakukan oleh anak, maka wajib dilakukan diversi. Apabila ketentuan ini sudah jelas wajib, kok ternyata ada aparat penegak hukum yang entah lupa atau lalai atau ada hal lain yang tidak melakukan upaya diversi, maka jelas keliru karena wajib dilakukan. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan anak yang diancam pidananya 7 tahun ke atas dan bukan pengulangan tindak pidana? Itu dilakukan diversi atau tidak? Silakan untuk rekan-rekan yang menonton video ini silakan dijawab. Kurang dari 7 dan pengulangan tindak pidana wajib diupayakan diversi. Pertanyaan dari saya, kalau 7 ke atas dan bukan pengulangan, itu dilakukan diversi atau tidak? Nah, silakan jawabannya nanti saya tunggu di kolom komentar. Dan akan saya jawab itu nanti pendapat hukum saya. Yang diversi, ya. Paragraf kedua, tindakan. Pasal 113, ayat 1, setiap anak dapat dikenai tindakan berupa A. Pengembalian kepada orang tua atau wali, ini ya, yang 12 tahun ke bawah ini dikembalikan. Penyerahan kepada seseorang, ya kalau misalnya orang tuanya itu tidak mampu atau ada hal-hal lain yang mengakibatkan dia tidak bisa, baik secara privat maupun secara hukum publik, maka bisa diserahkan kepada seseorang untuk merawatnya. Perawatan di rumah sakit jiwa kalau memang ini ada gangguan dari kejiwaan si anak. Perawatan di lembaga yang seperti saya sampaikan pada video sebelumnya, yaitu di video ke-37, bahwa lembaga ini adalah lembaga kesejahteraan sosial ya, baik di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, dan itu kayaknya banyak, tidak hanya dinas sosial soalnya, termasuk BKKBN itu juga termasuk kan. Bapas apalagi kan udah jelas, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dan mudah-mudahan di tingkat daerah dengan adanya KUHP baru dan ada aturan ini, nanti untuk lembaga-lembaganya bisa ditambah, ada per setiap kabupaten itu ada 1, sehingga memudahkan kalau ada hal-hal seperti ini. Huruf E, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. Pendidikan formal itu ya sekolah kan ya, SD, SMP kan itu, SMA kan itu kan. Nah, mengapa kok ada kewajiban seperti ini? Karena memang kan kita mengenal wajib belajar ya. Jadi generasi muda kita itu tetap harus belajar, harus sekolah. Jangan sampai tersandung masalah kemudian tidak boleh sekolah, ini salah lagi. Wajib mengikuti pendidikan formal. Apalagi kalau ada yang salah kemudian ada pihak sekolah dikeluarkan. Saya pikir ke depan lagi sudah tidak ada lagi dengan adanya ketentuan huruf E ini kan.
pasal 113 KUHP huruf E tetap wajib mengikuti pendidikan formal. Tentang teknisnya seperti apa? Apakah dia harus berangkat atau mungkin kalau memang ada di tempat tertentu pelajarannya dikirimkan ke sana, saya pikir itu bukan hal yang masalah. Apalagi sekarang sudah ada zaman-zaman teknologi tinggi ya, bisa mengikuti melalui Zoom kan gitu kan. Zoom meeting, daring, secara daring. Istilahnya aneh-aneh ini kan, sejak COVID ada daring, ada luring. Saya sampai nggak paham kenapa apa-apa istilahnya dibikin disingkat-singkat itu kan, daring gitu, dalam jaringan. Luring apa Pak? Luar ring gitu, luar jaringan atau gimana. Oke lah, itu untuk intermezzo. Huruf F, pencabutan surat izin mengemudi. Karena surat izin mengemudi kan 17 tahun ya, sedangkan 17 tahun itu kan masih anak-anak. Apabila melakukan tindak pidana terkait dengan kendaraan, maka bisa saja hakim mencabut surat izin mengemudinya. Atau G, perbaikan akibat tindak pidana. Ya, apabila tindakan si anak ini menimbulkan kerusakan, maka harus diperbaiki. Apabila bisa diperbaiki sendiri, bisa nyuruh Pak Tukang, atau mungkin kalau memang agak kesulitan, bisa juga diganti dengan sejumlah uang, yang penting silakan diperbaiki. Ayat 2, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D, E, dan F. Nah, ini huruf D. Huruf D adalah perawatan di lembaga, huruf E adalah mengikuti pendidikan formal, huruf F adalah pencabutan surat izin mengemudi, maka ini dikenakan paling lama 1 tahun. Nah, ini pencabutannya hanya 1 tahun, setelah 1 tahun sudah bisa lagi, kan gitu. 3, anak di umur 14 tahun tidak dapat dijatuhi pidana, hanya dapat dikenai tindakan. Jadi ini yang 14 tahun nggak boleh dipidana, tetap hanya dikenai tindakan. Tindakannya apa saja ya, seperti yang sudah saya sebutkan di atas. Nah kalau yang 12 tahun kan penyidik dan pembimbing melakukan rapat untuk dikembalikan kepada orang tuanya langsung itu kan, tanpa bla 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 bla. Tapi kalau yang anak di bawah umur 14 tahun ini sampai ke persidangan namun tidak dijatuhi pidana, tidak dapat dijatuhi pidana, dan hanya dikenai tindakan. Itu yang bisa saya sampaikan untuk video yang ke-48 ini. Semoga bermanfaat dan saya tunggu jawabannya di kolom komentar terkait yang pertanyaan di awal tadi. Dan semoga bermanfaat. Ada salah kurang mohon dimaafkan dan dimaklumi. Berikan kritik yang membangun. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe ya, karena masih banyak video-video ke depan. Salam SHMH, Sinau Hukum Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.